Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Stefani dengan nomor induk mahasiswa 2502010104446. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila di era globalisasi. Yang pertama, pendahuluan. Globalisasi menghadirkan arus barang, modal, informasi, dan budaya yang melintasi batas negara secara cepat dan masif. Bagi Indonesia, hal ini menjadi ujian tersendiri bagi Pancasila. Dasar negara yang dirumuskan jauh sebelum era digital dan pasar bebas seperti sekarang, maka dari ringkasan ini kita akan menelaah sejauh mana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perubahan zaman, serta bagaimana seharusnya nilai tersebut diposisikan dalam kehidupan berbangsa saat ini. Selanjutnya, bagian kedua yaitu globalisasi sebagai fenomena multidimensi. Globalisasi tidak dapat diperlakukan sebagai satu kekuatan tunggal. Setidaknya ada 4 dimensi yang saling terkait namun berbeda dampaknya terhadap kehidupan berbangsa. Pertama, dimensi ekonomi. Liberalisasi perdagangan, investasi asing, dan integrasi rantai pasok global menuntut Indonesia bersaing dalam pasar terbuka sambil tetap berkomitmen pada amanat konstitusional mengenai penguasaan negara atas cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat. Yang kedua, dimensi politik. Masuknya wacana hak asasi manusia universal dan demokrasi liberal, berdampingan dengan gerakan ideologis transnasional yang menolak bentuk negara bangsa. Ketiga, dimensi sosial budaya. Arus budaya populer global mengalir deras melalui platform digital, memunculkan kekhawatiran atas pelunturan identitas kebangsaan sekaligus membuka ruang kreativitas budaya baru. Berikutnya dimensi terakhir, dimensi keempat yaitu dimensi teknologi informasi. Algoritma media sosial yang dirancang memaksimalkan keterlibatan pengguna cenderung memperkuat polarisasi dan mempercepat penyebaran disinformasi. Bagian ketiga, titik tegang pada setiap sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menghadapi tantangan dari dua arah berlawanan, yaitu sekularisasi global yang mendorong pemisahan agama dari ruang publik dan gerakan keagamaan transnasional yang ingin menjadikan agama sebagai dasar tunggal bernegara menggantikan prinsip kebinekaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diuji oleh fenomena perbudakan modern dalam rantai pasok global, eksploitasi buruh migran, dan perdagangan manusia yang tumbuh subur di celah-celah deregulasi ekonomi global. Sila ketiga, persatuan Indonesia, berhadapan dengan identitas transnasional yang ditawarkan budaya digital, di mana seorang bisa merasa lebih terhubung dengan komunitas daring global dibandingkan lingkungan sekitarnya. Hal ini tidak serta-merta melemahkan persatuan nasional, tetapi maknanya perlu direnegosiasi. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Tertantang oleh budaya politik global yang makin transisional serta ruang digital yang memfasilitasi polarisasi ketimbang musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, paling langsung berhadapan dengan logika pasar global yang berorientasi efisiensi dan akumulasi modal, seringkali dengan mengorbankan pemerataan. Bagian keempat, peluang di balik tantangan. Analisis yang objektif perlu menghindari nada alarmis semata. Globalisasi yang membuka ruang bagi Pancasila untuk berperan lebih luas. Nilai musyawarah dan gotong royong yang menjadi inti Pancasila menawarkan alternatif terhadap individualisme ekstrem yang mulai dipertanyakan banyak masyarakat di negara maju sendiri. Semangat kebinekaan Indonesia yang teruji mengelola ratusan suku dan agama dalam satu negara, berpotensi menjadi rujukan bagi dunia yang makin terpolarisasi akibat isu identitas. Digitalisasi juga memungkinkan diseminasi nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang lebih kreatif dan menjangkau generasi muda dibanding metode konvensional, misalnya melalui konten kreator, game edukatif, dan kolaborasi lintas komunitas daring. Bagian kelima, akar persoalan, bukan ideologi tetapi internalisasi. Argumen sentral dari analisis ini adalah bahwa krisis yang dihadapi bukanlah krisis relevansi Pancasila,
melainkan krisis internalisasi nilai. Generasi yang tumbuh dengan literasi digital tinggi seringkali tidak memiliki ruang refleksi yang memadai untuk memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila, karena pendidikan kewarganegaraan masih banyak mengandalkan hafalan normatif ketimbang pembiasaan nilai melalui pengalaman nyata. Pendekatan represif indoktrinatif seperti pada masa Orde Baru yang menjadikan Pancasila alat kontrol politik justru beresiko menciptakan resistensi apabila direplikasi di era digital. Yang dibutuhkan adalah reaktualisasi kontekstual, menunjukkan bagaimana nilai gotong royong relevan dalam ekonomi berbagi, bagaimana musyawarah relevan dalam mengelola ruang digital yang inklusif, dan bagaimana keadilan sosial relevan dalam mengoreksi ketimpangan yang diperlebar globalisasi ekonomi. Berikutnya, rekomendasi arah kebijakan. Yang pertama, reformasi pendidikan Pancasila agar berbasis studi kasus dan pengalaman, bukan sekedar hafalan. Kedua, regulasi ekonomi digital dan platform yang berpihak pada pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Ketiga, penguatan literasi digital yang mengajarkan warga negara membedakan informasi valid dari disinformasi. Yang terakhir, diplomasi budaya yang aktif memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kontribusi Indonesia terhadap wacana global, bukan sekedar simbol yang dipertahankan secara defensif. Terakhir, kesimpulan, Pancasila tidak perlu dibentengi dari globalisasi, tetapi diposisikan sebagai filter nilai yang adaptif, yaitu menyaring dampak negatif globalisasi sambil tetap membuka diri terhadap kemajuan. Tantangannya terletak pada implementasi kebijakan dan pendidikan, bukan pada relevansi ideologisnya. Terima kasih.